Haleluya, haleluya, haleluya. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita bertemu di dalam acara Sarapan Pagi, Makanan Sesungguhnya Bagi Hati. Bapak Ibu Saudara, lihat hari ini saya berada di tempat untuk main drum. Bahwa dalam permainan drum kita harus fokus, tidak boleh lengah. Karena lengah sedikit, maka tempo dalam bermain drum akan berubah dan akan merusak irama permainan musik. Nah, sehubungan dengan saya berbicara tentang permainan drum, tentang fokus, maka pada pagi hari ini saya akan membagikan sesuatu buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mendengarkan rekaman sarapan pada pagi hari ini. Nah, saya akan bersaksi bahwa hari ini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini. Di mana dengan aktivitas saya yang semakin sibuk, hal itu ternyata tidak saya sadari membuat saya merasa jauh dari Tuhan. Saya terlena dengan aktivitas saya terlena dengan kegiatan saya terlena dengan pekerjaan saya, baik itu di dalam kegiatan sehari-hari maupun di dalam pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata aktivitas kita, kemudian pekerjaan kita, ataupun kegiatan lainnya, kalau kita lengah, kita terlalu fokus sama kegiatan kita, kesibukan kita, hal itu akan membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Kita jadi jarang berkomunikasi sama Tuhan, jarang baca Alkitab, dan juga jarang berdoa. Nah, mari kita buka di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Memang manusia bukan hidup dari firman Tuhan saja, tetapi juga dari kebutuhan jasmani. Tetapi di sini dijelaskan dengan sangat jelas bahwa Tuhan sendiri berkata di ayat tersebut untuk jangan khawatir akan hidup kita. Kenapa? Di ayat 26, Matius 6 ayat 26, berkata bahwa Tuhan Yesus akan menjamin hidup kita. Mari kita baca di Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara, di sini sudah jelas bahwa burung-burung pun diberkati oleh Tuhan. Padahal dia tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Haleluya. Nah, jadi untuk itu, kalau kita saat ini merasa fokus kita pada pekerjaan atau kegiatan kita, mari segera sadar dari kelengahan kita, mari kita ubah fokus kita. Dan kita baca di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk fokus. Tentunya fokus kepada siapa? Yang pasti adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Semua aspek dalam kehidupan kita haruslah sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari cara berpikir hingga berperilaku seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dan di dalam salah satu syaratnya untuk mengikuti Dia, dengan kata lain menjadi seperti Dia.
Tujuan kita hidup di dunia ini adalah dengan satu misi, kita menjadi seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Di Lukas 9 ayat 23 dikatakan, untuk mengikut Dia, mengikut Tuhan Yesus, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sangat jelas bahwa untuk mengikuti Tuhan, kita harus memiliki fokus. Dan fokus itu harus ditujukan kepada Tuhan Yesus. Di Kolose 3 ayat 2, saya bacakan untuk kita bisa fokus kepada Tuhan. Di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Arti dari pikirkanlah perkara yang di atas adalah kita harus berpikir, kita harus bertindak sesuai dengan pikiran Kristus, bukan pikiran kita. Jadi dengan kita terus memikirkan perkara yang di atas, itu akan membantu kita untuk terus fokus ke arah yang benar, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus, fokus pada kehendak-Nya, fokus pada perintah-Nya kepada kita, apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Jadi itu sarapan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita jangan sampai lengah dalam setiap aktivitas kegiatan kita maupun pekerjaan kita. Karena kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Karena Dia sudah menjamin hidup kita, maka itu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Sekian sarapan pada pagi hari ini. Kiranya sarapan pada pagi hari ini menguatkan kita untuk mengarungi kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.